Itu hadiah, gue kan gak bisa larang orang buat suka atau gak suka. Sudah, jangan bahas yang gak penting. Lu mau pulang atau ikut ke masjid? Pulang, jawab Arsen. Kui, hati-hati di jalan. Titip doa ya buat calon makmum. Kalau niatnya meleset, Abang Arsen yang bakalan maju, ucap pria itu lalu masuk ke mobilnya. Pulang sono, makin gak jelas aja hidupmu, usir Linggah berlalu. Sepulang dari masjid sudah menjelang isya. Linggah sekalian isyaan saja agar nanti sudah tenang. Tak sia-sia juga singgah di masjid lingkungan Moza tinggal. Orang di sana ramah-ramah, walaupun agak sedikit kepo. Sudah pulang gak? Tanya Bu Mariam sembari menyiapkan hidangan makan malam. Iya Bu, Moza kemana? Tanya pria itu tak melihat mantan istrinya. Sholat kayaknya, sekalian makan malam aja gak? Tawar ibu yang memang sudah dinanti-nanti Linggah. Jujur, dia sudah kadung betah. Iya Bu, terima kasih, jawab Linggah dengan senang hati. Moza bergabung ke meja makan sudah menemukan Linggah mengisi salah satunya. Gasta kemana? Tanya pria itu melihat Moza seorang diri. Baru saja tidur Mas, aku tinggal sholat udah merem, jawab Moza benar adanya. Kok tumben? Jawabnya agak gimana pada Linggah masih ingin berlama-lama dengan Gasta. Kalau bocah itu sudah bubuk, berarti gagal malam ini mendrama. Linggah tak punya alasan apapun, jadi setelah makan malam memutuskan pulang dengan rasa enggan. Sebenarnya Linggah masih betah berlama-lama di sana, namun rasa hati tak enak apalagi mengingat perkataan ibu beberapa hari lalu. Kasihan Moza nantinya kalau sering diapelin tetangga banyak yang julid. Aku pulang dulu ya, pamit Linggah malam itu. Iya Mas, aku ambilin dulu ponsel kamu sama dompetnya, jawab Moza beranjak. Perempuan itu ke kamar mengambil barang Linggah yang sengaja dititip. Kembali lagi, langsung menyerahkan pada Linggah. Hati-hati di jalan Mas, ucap Moza melepas dengan doa. Iya, aku pulang dulu ya, kata Linggah sekali lagi. Masuk ke mobilnya membunyikan klakson sekali. Lalu mobil itu keluar dari halaman rumah sederhana itu. Moza langsung masuk. Begitu mobil Linggah tak terlihat. Dia sudah pulang, tanya Bu Maria menemui Moza. Iya Bu, jawab Moza hendak langsung ke kamar. Namun seruan perempuan itu menghentikan niat Moza. Zah, ibu mau bicara, seru Bu Mariam perlu menanyakan hal ini. Apa kamu sudah menjawab lamaran Linggah? Sepertinya dia serius kali ini benar-benar mencintaimu, kata Bu Mariam bisa melihat dari ketulusan matanya. Iya Bu, belum sih, rencananya besok. Semoga tidak ada halangan kalau Mas Linggah menanyakan lagi, jawab Moza sudah menyiapkan jawaban sekiranya sesuai dengan hati dan perasaannya saat ini. Moza menuju kamarnya setelah obrolan dengan ibu selesai. Perempuan itu memeluk Gasta sembari memikirkan ayah anaknya. Sama halnya dengan apa yang dirasakan Linggah saat ini. Dia susah menemukan kantuknya karena terngiang wajah calon istri yang belum juga memberikan jawaban pasti. Pria itu niat hati hendak menelponnya karena merasa rindu, padahal baru saja bertemu. Ternyata jatuh cinta itu sesuatu sekali, bikin tak bisa tidur begini. Keesokan paginya Linggah berangkat kerja seperti biasa. Rencana pulangnya, kalau tidak terlalu malam, akan mampir ke rumah Bu Mariam, sekaligus menjenguk putranya dan juga ibunya anak. Hari itu Moza juga sudah menunggu. Entah mengapa dia cukup antusias, tidak seperti biasa saja, yang kalau mau datang terserah, tidak juga tidak apa-apa. Sore itu, Moza benar-benar menanti kedatangan pria itu.
Namun, sampai malam tak kunjung datang. Moza mendadak gelisah, pikirannya tak tenang. Ia sampai nekat menghubungi pria itu dengan alasan Gasta yang terus bertanya karena merasa malu. Sayang sekali handphone Lingga tak ada balasan, membuat Moza jadi tidak tenang. Dia sibuk banget kah? Sampai tidak mengabari. Gumam Moza bertanya-tanya. Tidak pernah dia segelisah ini. Mah, mama tidak bobo? Tanya Gasta yang malam ini masih terjaga. Belum ngantuk, Gasta bobok sudah malam. Gasta kangen gak sama papa? Kok papa gak datang ya? Tanya Moza pada si kecil. Pikirannya menjadi semerawut begini. Iya, papa kenapa tidak pulang? Sedang kerja jauh ya? Tanya Gasta dengan polosnya. Papa sepertinya sibuk, mungkin besok baru bisa datang. Gasta bobo ya, kata perempuan itu yang sebenarnya juga sangat kepikiran. Berusaha menenangkan Gasta, tetapi dirinya sendiri tidak tenang. Entah di jam berapa Moza terlelap, perempuan itu terjaga saat kumandang subuh. Terdengar, langsung melihat layar ponsel barang kalau semalam ada panggilan dari Lingga atau sebuah pesan. Nyatanya tidak, membuat Moza menatap layar ponselnya dengan kecewa. Kok dia nggak ada kabar? WA aku juga centang satu mulu dari semalam. Mas Lingga lagi ngapain ya? Apa sibuk banget sampai nggak ada waktu ngabarin? Mendadak hati yang sudah bertaut bimbang kembali. Takut Lingga mencampakkannya lagi, takut terluka untuk kesekian kalinya. Nyatanya hanya tak mendapat kabar darinya saja. Moza gelisah luar biasa. Moza paginya aktivitas biasa, menyiapkan keperluan Gasta dan sarapan bersama. Bu, Mas Lingga ada ngabari ibu enggak dari semalam? Tanya Moza, barangkali pria itu menghubungi ibunya. Tidak, memangnya tidak telepon kamu ya? Balas ibu sembari mengisi piringnya sarapan. Belum bu, sudah aku telepon tapi handphonenya nggak diangkat. Jelas Moza antara khawatir dan kesal. Mungkin belum sempat, biasanya juga sore pasti datang. Semoga Lingga baik-baik saja, ucap ibu tetap positif thinking. Moza pun siangnya tidak begitu kepikiran lagi. Dia sibuk dengan banyaknya pesanan yang membanjiri orderannya. Sampai sore berjibaku membuat pesanan-pesanan customer. Sampai petang baru teringat sang mantan yang tak kunjung datang. Kembali menilik ponsel yang belum juga ada balasan apapun dari pesan yang dikirimnya semalam. Tuh orang bilang kemana sih? Gak jelas banget, bikin orang khawatir aja. Gumam Moza antara mengomel dan kesal. Niat hati ingin menelpon mertuanya, tetapi ada rasa sungkan dan bingung. Takut kalau malah mengganggu. Gimana ya? Telepon atau enggak? Gumam Moza gelisah. Pasalnya sampai menjelang malam lagi Lingga tak juga berkunjung dan tak ada kabar. Gak, mama mau telepon Eyang. Nanti Gasta ngomong ya. Terus tanyain ke Eyang, Papa Lingga kemana gitu. Moza tengah membriefing putranya sebelum menghubungi mertuanya. Perkara seperti ini saja rasanya canggung luar biasa. Iya ma, jawab bocah kecil itu mengangguk patuh. Rasa penasaran Moza membawa perempuan itu terpaksa harus menghubungi mantan mertuanya. Panggilan tersambung membuat jantung Moza semakin deg-degan dan menyiapkan sapaan sesantun mungkin. Walaupun mantan ibu mertuanya selalu memperlakukannya dengan baik, tetap saja Moza merasa sungkan dan canggung. Beberapa detik berlalu baru terhubung. Ada sahutan dari seberang sana. Moza langsung menjawab salam dan sapaan hangat. Waalaikumsalam ma. Maaf Moza ganggu, mau tanya
Mas Lingga kenapa nomornya tidak aktif ya Ma? Ditanyain Gasta katanya kangen, ucap Mosa tertata, lalu melut speaker agar putra kecilnya ikut bicara. Astagfirullah, maaf sayang, Mama sampai lupa nggak ngabarin. Kasihan sekali Gasta, Lingga mengalami musibah Za. Sekarang ada di rumah sakit, jawab Bu Alicia sendu, terdengar tidak baik-baik saja. Apa mah? Mas Lingga sakit? Astagfirullah, di rumah sakit mana? Saut Mosa di ujung telepon mendadak panik, langsung menjauhkan ponselnya dari Gasta sembari menepi dan mematikan pengeras suaranya. Kamu yang tenang sayang, Lingga semalam kecelakaan saat pulang kerja. Astagfirullah, tolong kirim alamatnya Ma, Mosa akan segera ke sana, jawab perempuan itu tak tenang, menutup teleponnya dengan perasaan tak karuan. Jadi kamu nggak ngabarin karena sakit Mas? Maafkan aku sudah menduga-duga. Semoga kamu nggak apa-apa. Gumam Mosa bersiap-siap. Mah, siapa yang sakit? Tanya Gasta mendekat. Mosa tidak menjawab tetapi langsung menggendongnya keluar menemui ibunya yang sudah masuk ke kamar. Bu, Ibu sudah istirahat ya? Mosa masuk mendekati ranjang. Terlihat Bu Mariam langsung bangun mendapati Mosa menyambangi kamarnya sembari membawa Gasta. Belum layah-layah aja Za, Ibu pegel, jawab Bu Mariam bangkit dari pembaringan duduk di bibir ranjang. Aku mau nitip Gasta Bu, Mas Lingga kecelakaan, aku harus ke rumah sakit, ujar Mosa khawatir. Entahlah, tetapi mendengar ayahnya Gasta kena musibah, Mosa yang sedari siang kepikiran semakin mencemaskan. Astagfirullah, Lingga kecelakaan, bagaimana keadaannya? Pantas saja tidak ada kabar. Ibu nampak terkejut mendengar perkataan Mosa. Mama mau kemana? Tanya Gasta tak mau ditinggal. Gasta sayang, Mama mau jenguk Papa dulu, Papa lagi sakit. Gasta sama nenek ya, jangan rewel, bobok sama nenek dulu, bujuk Mosa pada putranya. Papa sakit, disuntik-suntik ya Ma? Tanya bocah kecil itu dengan polosnya. Iya, Gasta di rumah dulu ya sama nenek, gak boleh rewel, bobok sama nenek dulu. Tapi ini sudah malam Za, kamu sendirian di jalan gak apa-apa? Tanya ibu khawatir. Mosa menilik jam di layar ponselnya. Jarum jam pendek hampir menyentuh angka 9. Belum terlalu larut, tapi mengingat jarang berkendara malam, jujur Mosa agak takut juga di jalan. Iya Bu, tapi gimana ya? Aku pengen tahu keadaan Mas Lingga. Aku minta temani siapa ya? Jawab Mosa galau. Ke rumah sakit besok pagi saja gimana? Malam juga biasanya jam segini, jam besuk sudah ditutup. Kamu gak bisa masuk. Sabar sampai pagi nak, kata ibu. Ada benarnya. Menimbang keadaan yang sudah malam, ditambah perjalanan yang lumayan memakan waktu, Mosa akhirnya mengiyakan saran ibu. Bersabar sampai menunggu esok pagi. Semalam Mosa terus kepikiran dan tidak bisa tidur. Walaupun sekarang belum ada ikatan yang sah, tetapi tanpa disadari nama pria itu telah menempati di relung hati terdalam. Malam semakin merangkak, Gasta juga sudah lelap di sampingnya. Namun perempuan itu tak bisa memejamkan matanya barang sejenak pun. Padahal sebelumnya Mosa sudah berkabar pada Bu Alicia kalau dia akan datang besok pagi. Mengingat sudah terlalu malam, Bu Alicia pun cukup maklum. Terlebih ada Gasta yang butuh pendampingan dan tak bisa ditinggal begitu saja mengingat bocah kecil itu suka rewel.
Astagfirullah, kenapa aku tidak bisa tidur sih? Gumam Mosa gelisah, kembali bangkit dari pembaringan. Ada sedikit penyesalan mengingat kemarin sempat menunda jawaban untuk Lingga. Apakah pria itu menjadi kepikiran dan tidak fokus di jalan sampai menyebabkan laka lantas? Mosa berharap Lingga baik-baik saja, hanya sekedar luka ringan yang butuh perawatan sementara. Jarum jam berjalan terasa begitu lambat. Setiap kali Mosa mencoba lelap, terjaga masih juga belum menemukan paginya. Perempuan itu benar-benar gelisah memikirkan keadaan mantan suaminya. Dia terbangun dengan perasaan tak tenang karena tidak bisa tidur lagi. Mosa mengambil wudhu lalu menunaikan 2 rakaat sunnah. Perempuan itu berdoa dengan khusyuk untuk kehidupannya, orang tuanya, anaknya, dan tentu saja mendoakan mantan suaminya. Tak terasa hingga kumandang subuh menyapa. Seruan Alhamdulillah terucap dari hatinya. Rasanya Mosa tak sabar bertemu pagi. Usai mengurusi Gasta, perempuan itu mengemas buah tangan yang akan dibawa ke rumah sakit. Zah, ibu ikut ya. Ibu juga pengen tahu keadaan Lingga, pinta Bu Mariam yang sama halnya khawatir. Iya Bu, apa hari ini sedang tidak ada pesanan Bu? Tanya Mosa. Yang pagi itu sudah bersiap, ada tapi sedikit biar dikerjakan anak-anak. Ibu ingin ikut menjenguk Lingga, ujar wanita parubaya itu. Iya Bu, Mosa nganter Gasta sekolah dulu, sekalian berangkatnya, jawab Mosa menghemat waktu. Usai sarapan yang terasa kurang berselera, Mosa langsung memanasi motornya. Gasta sendiri sudah bersiap dengan pakaian sekolahnya. Ayo Gah, naik. Nenek mana? Seru Mosa dari atas motor. Bu Mariam keluar rumah sembari menenteng bingkisan yang akan dibawa, bersiap bertolak ke rumah sakit. Motor melaju dengan kecepatan sedang, lebih dulu mengantar Gasta sampai depan gerbang, memastikan bocah 4 tahun itu masuk bertemu dengan Miss pembimbingnya. Setelah mengantar Gasta, Mosa mampir ke toko buah, menyempatkan membeli buah-buahan sekalian mengemasnya. Pak, buahnya dikemas yang cantik ya, pinta Mosa memesan 1 buah parcel. Siap Mbak, ditunggu, ujar penjual itu ramah. Mereka menanti agak lama karena pagi itu lumayan ramai. Sudah ya, ayo cepat, seru ibu menghampiri putrinya. Iya Bu, ini udah siap, sahut perempuan itu bersiap dengan buah tangannya, kembali melajukan motornya ke rumah sakit. Mosa lebih dulu memarkirkan si kuda besi kesayangannya itu, turun dengan perasaan gugup. Beruntung ada ibu yang menemaninya. Berjalan di koridor rumah sakit dengan perasaan deg-degan, Mosa dan Bu Mariam tak sengaja bertemu dengan dokter Raja. Zah, ibu, sapa Raja ramah. Nak Raja, tugas ya? Balas ibu tak kalah ramah. Mau jenguk Lingga? Tanya pria itu, pasti up to date. Iya Kak, jawab Mosa mengangguk dengan senyuman tipis. Dia ada di ruang VIP, katanya memberi petunjuk. Sepertinya pria dengan style jas dokter itu baru saja dari ruangan yang sama. Terima kasih, jawabnya ramah. Kembali melangkah ke ruangan di mana Lingga dirawat. Mosa dan Bu Mariam mengucapkan salam lebih dulu, sembari menekan handle pintu. Terlihat ruangan itu agak ramai dengan kedatangan saudara lainnya.